Pintu ruang rapat dibanting keras di depan wajahku. Kamu dipecat karena perilaku tidak pantas, Sinta. Kami tidak bisa toleransi karyawan seperti ini, teriak Pak Budi, bosku, sementara seluruh tim menatapku dengan mata penuh jijik dan rasa kasihan yang palsu. Oto, aku dan Maya berpelukan di kai dekat kantor sudah menyebar ke seluruh grup WhatsApp perusahaan dalam hitungan menit. Aku berdiri di sana, tangan masih memegang map laporan proyek yang baru saja kuserahkan pagi tadi, tapi sekarang semuanya lenyap dalam sekejap. Ini perusahaan keluarga, Sinta. Kami punya citra yang harus dijaga, tambah Bu Rina, yang dulu sering memuji kerjaku. Suara mereka bergema di kepalaku seperti palu. Aku tidak menangis di depan mereka. Aku hanya mengangguk pelan, memutar badan, dan berjalan keluar dari gedung itu dengan tas yang terasa 2 kali lebih berat. Di luar, hujan deras menyambutku di kawasan Sudirman, Jakarta. Aku berdiri di bawah atap halte bus, ponsel bergetar tanpa henti. Pesan dari Maya, sayang, aku sudah dengar. Pulanglah, kita bicara. Pesan dari ibuku di kampung, anakku, apa yang orang bilang benar. Kamu dengan perempuan. Aku mematikan ponsel. 3 tahun bekerja di mega konstruksi, naik jabatan dari staf marketing menjadi manajer proyek besar, semuanya hilang hanya karena satu oto. Aku tidak menyesal mencintai Maya. Tapi rasa sakitnya datang bukan dari kehilangan pekerjaan, melainkan dari bayangan masa lalu yang tiba-tiba muncul lagi. Malam itu, di apartemen kecil kami di Kemang, Maya memelukku erat. Kita akan lewati ini bersama, bisiknya sambil mengusap rambutku. Aku mengangguk, tapi pikiranku melayang ke 10 tahun lalu, ke kampus Universitas Indonesia di Depok. Saat itu aku masih Rina muda, penuh mimpi, dan Nadia gadis yang membuat hatiku berdegup pertama kali. Kami bertemu di perpustakaan, saling bertukar catatan kuliah, lalu berakhir dengan janji-janji rahasia di bawah pohon beringin. Tapi keluargaku tahu. Ayahku, seorang ustadz kecil di kampung, memanggilku pulang satu malam dan berkata, "Ini dosa, nak. Kamu harus berhenti. Keluarga kita akan hancur." Aku menurut. Aku memutuskan Nadia dengan kata-kata kejam, "Ini hanya AC." Aku tidak seperti itu. Nadia menangis di depanku, tapi aku berpaling. Sejak itu, aku belajar menyembunyikan diri. Sampai Maya datang 3 tahun lalu, mengajarku bahwa cinta tidak perlu disembunyikan. Keesokan harinya, berita pemecatanku sudah menjadi trending di grup alumni dan komunitas bisnis Jakarta. Teman-teman lama menelepon, sebagian menghibur, sebagian lagi bertanya dengan nada curiga. Aku duduk di sofa, memandang resume yang sudah kusiapkan untuk melamar kerja baru, tapi hati ini berat. Proyek besar yang sedang kukerjakan, pembangunan Maldives, terhenti karena aku tidak lagi ada di sana. Perusahaan butuh investor baru dalam 3 bulan, atau mereka bangkrut. Aku tersenyum pahit. Tak kusangka takdir akan membawaku kembali ke sana. 3 bulan berlalu seperti mimpi buruk yang panjang. Aku mendirikan perusahaan konsultan kecil bersama Maya, mengumpulkan klien dari jaringan lama yang masih percaya padaku. Kami bekerja keras, tidur larut, bangun pagi. Suatu pagi, email masuk dari pengacara, kami dari Horion Capital. Kami tertarik membeli aset mega konstruksi, termasuk proyek Maldives yang Anda pernah tangani. Aku membaca nama perusahaan itu 2 kali.
Horion Capital, perusahaan yang baru saja kubiayai dengan dana dari investor Singapura. Dan aku, Sinta, sekarang menjadi salah satu mitra utama di sana. Aku tersenyum untuk pertama kalinya dalam 3 bulan. Besok, aku akan kembali ke ruang rapat yang sama. Tapi kali ini, aku yang memegang kendali. Aku memilih setelan hitam terbaik, rambut dikat rapi, dan berangkat bersama Maya yang mengantarku sampai lobi gedung. "Kamu kuat," katanya sebelum mencium pipiku. Lid naik ke lantai 12, pintu terbuka, dan aku melangkah masuk ke ruang rapat yang dulu memecatku. Pak Budi dan Bu Rina sudah duduk di sana, wajah mereka memucat saat melihatku. "Selamat pagi," kataku pelan, meletakkan kartu nama baru di atas meja. "Saya Sinta, mitra Horion Capital. Mari kita bahas pembelian proyek ini." Ruangan menjadi sunyi. Itu baru permulaan. Pak Budi batuk pelan, mencoba menyembunyikan kegupan. "Sinta, Ibu Sinta sekarang. Kami tidak menyangka." Aku duduk di kursi yang dulu milikku, tersenyum tipis. "Dunia kecil, Pak. Mari kita langsung ke bisnis." Horion Capital siap mengakuisisi 60 saham proyek Malbs dengan syarat tertentu. Bu Rina menatapku seolah melihat hantu. Dulu dia yang menandatangani surat pemecatanku. Sekarang dia harus meminta bantuan dariku. Pertemuan berlangsung tegang. Mereka menawarkan angka, aku menolak. Aku tahu persis di mana letak kelemahan perusahaan ini, hutang bank yang menumpuk, kontraktor yang kabur, dan citra buruk setelah skandal pemecatanku. "Kami butuh waktu," kata Pak Budi. Aku menggeleng. Waktu sudah habis 3 bulan lalu. Di luar ruangan, karyawan lama mengintip dari kaca. Beberapa berbisik, itu Sinta yang dipecat karena aku pura-pura tidak mendengar. Malam harinya, di apartemen, Maya melihatku mondar-mandir. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aku mengangguk, tapi pikiranku kembali ke masa kuliah. Nadia dulu sering menungguku di halte bus Depok. Kami berpegangan tangan diam-diam di bawah payung yang sama. Suatu malam, dia bilang, "Aku tidak peduli apa kata orang, Sinta. Aku mencintaimu." Tapi keesokan harinya ayahku datang ke kosanku. Dia membawa oto kami yang entah bagaimana didapatnya. "Pilih keluarga atau dia." Aku memilih keluarga. Aku pergi ke rumah Nadia dan berkata kata-kata yang masih menghantuiku sampai sekarang. "Kamu membuatku bingung. Ini salah. Jangan hubungi aku lagi." Nadia hanya menatapku dengan mata merah. "Kamu pengecut," katanya pelan sebelum menutup pintu. Keesokan pagi di kantor baru Horion, aku menerima telepon dari ibuku. "Anakku, orang kampung sedang bicara. Mereka bilang kamu sekarang bos besar tapi masih dengan perempuan itu." Suaranya gemetar. Aku menjawab dingin, "Ibu, ini hidupku." Telepon ditutup. Rasa bersalah itu kembali, seperti luka lama yang terbuka lagi. Aku ingat bagaimana setelah memutuskan Nadia, aku menikah dengan laki-laki pilihan orang tua setahun kemudian, pernikahan yang hanya bertahan 6 bulan sebelum aku kabur ke Jakarta. Maya adalah orang pertama yang membuatku berani lagi. Di pertemuan kedua dengan Mega Konstruksi, aku membawa data lengkap. "Kami akan selamatkan proyek ini, tapi dengan syarat, semua karyawan lama yang mendukung pemecatanku harus dialuasi ulang." Pak Budi memerah. "Ini balas dendam." Aku tersenyum. "Ini bisnis.
Tapi di dalam hati aku tahu ini lebih dari itu. Malam itu aku mencari nama Nadia di LinkedIn. Dia sekarang menjadi konsultan psikologi organisasi. Dan email undangan proyek dari Mega Konstruksi menyebutkan dia akan terlibat sebagai advisor. Dunia memang terlalu kecil. Aku tidur dengan gelisah. Mimpi tentang Nadia menangis di bawah pohon beringin itu kembali. Saat bangun, Maya sudah menyiapkan kopi. Ceritakan semuanya, katanya lembut. Aku menceritakan masa lalu yang selama ini kusembunyikan. Maya mendengar tanpa menghakimi. Kamu harus bertemu dia, sarannya. Aku menggeleng. Belum waktunya. Tapi aku tahu waktunya sudah dekat. Media sosial meledak 2 hari kemudian. Sebuah akun anonim memposting ulang oto pemecatanku dulu, ditambah oto aku dan Maya di acara peluncuran Horion Capital. Komentar membanjiri, lesbian kok berani jadi bos, ini pengaruh barat, hancurkan budaya kita. Keluargaku di kampung menelepon beramai-ramai. Kakakku mengancam, kamu bikin malu seluruh marga. Aku memblokir semua nomor kecuali ibu. Maya memelukku dari belakang. Mereka tidak mengerti, sayang. Di kantor Mega Konstruksi, suasana semakin panas. Karyawan lama mulai mogok diam-diam, Pak Budi memanggilku ke ruangannya sendirian. Sinta, dulu kami salah. Tapi tolong jangan hancurkan perusahaan ini. Aku menatapnya lama. Dulu kalian juga bilang kami tidak bisa toleransi. Dia menunduk. Saat itu pintu terbuka dan Nadia masuk. Waktu seolah berhenti. Dia masih sama, rambut pendek, mata tajam, tapi ada garis keriput kecil di sudut matanya. Sinta, katanya datar. Saya Nadia, konsultan yang ditugaskan. Pertemuan itu berubah menjadi mimpi buruk. Nadia membacakan laporan psikologi tim. Ada trauma organisasi setelah pemecatan karyawan kunci karena isu orientasi seksual. Matanya sesekali melirikku. Aku menjaga ekspresi tetap profesional, tapi tanganku gemetar di bawah meja. Setelah rapat, Nadia mendekatiku di koridor. Kamu berhasil besar, katanya pelan. Tapi apakah kamu bahagia? Aku tidak menjawab. Malam itu aku menangis di pelukan Maya. Aku menyakitinya dulu, bisikku. Maya mengusap punggungku. Maka sekarang waktunya memperbaiki. Keluargaku datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Ayahku berdiri di depan apartemenku. Pulanglah, Sinta. Kami makan semuanya kalau kamu berhenti dengan itu. Aku menutup pintu di depannya. Rasa bersalah membuncah. Aku ingat bagaimana dulu aku mengorbankan Nadia demi kata keluarga. Sekarang keluarga itu sendiri yang menolakku. Di pertemuan berikutnya, Nadia menyampaikan syarat baru, proyek ini hanya akan berhasil kalau ada rekonsiliasi internal. Pak Budi menatapku penuh harap. Aku tahu ini jebakan. Tapi aku setuju. Malam harinya aku mengirim pesan ke Nadia, kita perlu bicara. Jawabannya datang 1 jam kemudian, besok, di tempat dulu. Perpustakaan UI. Aku tiba di perpustakaan kampus lebih awal. Pohon beringin itu masih berdiri, daunnya bergoyang pelan. Nadia datang dengan jas konsultan, membawa 2 kopi seperti dulu. Kamu masih ingat pesananku, kataku. Dia tersenyum tipis. Beberapa hal tidak pernah hilang. Kami duduk di bangku kayu yang sama.
Kenapa kamu kembali, Sinta? Tanyanya langsung. Aku menarik napas panjang. Karena aku ingin memperbaiki. Nadia tertawa pahit. 10 tahun terlambat. Dia menceritakan hidupnya setelah aku pergi, depresi berat, keluar dari kampus 1 semester, lalu bangkit menjadi konsultan terkenal. Aku belajar memakan diriku sendiri, katanya. Tapi memakanmu masih sulit. Aku menunduk. Aku pengecut waktu itu. Nadia mengangguk. Dan sekarang kamu kembali sebagai pahlawan perusahaan yang pernah memecatmu. Ironis. Keesokan harinya di ruang rapat, Nadia menyampaikan rekomendasi, Sinta harus memimpin tim transisi. Pak Budi setuju dengan berat hati. Tapi karyawan lama memberontak. Seorang manajer senior bernama Andi menghadangku di lift. Kamu pikir uang bisa beli segalanya? Kami tahu masa lalumu dengan Nadia. Aku menatapnya dingin. Masa lalu saya bukan urusan Anda. Konfrontasi menyebar. Media lokal mulai memberitakan drama lesbian di balik akuisisi mega konstruksi. Maya mulai khawatir. Mereka menyerang kita berdua sekarang. Aku memeluknya. Aku tidak akan mundur. Tapi di dalam, rasa bersalah semakin dalam. Aku mulai mimpi buruk setiap malam, Nadia kecil menangis, ayahku mengutuk, Maya pergi meninggalkanku. Nadia meneleponku tengah malam. Kita perlu bicara lagi. Sendirian. Kami bertemu di kai kecil di Kemang. Dia membawa map lama, surat-surat yang pernah kutulis untuknya dulu. Aku simpan ini untuk mengingatkan diri bahwa cinta bisa menyakiti. Air mataku jatuh. Makan aku, Nad. Dia menggeleng. Ma saja tidak cukup, Sinta. Kamu harus tunjukkan dengan tindakan. Pertemuan Dewan Direksi menjadi medan perang. Pak Budi mengusulkan syarat baru, Sinta harus mundur dari posisi mitra jika ingin akuisisi selesai. Aku berdiri. Kalau begitu, Horion Capital akan tarik semua dana. Ruangan hening. Nadia yang hadir sebagai observer, tiba-tiba bicara, ini bukan tentang uang. Ini tentang keadilan. Semua mata tertuju padanya. Dia melanjutkan, 10 tahun lalu, perusahaan ini secara tidak langsung mendukung budaya yang memaksa karyawan menyembunyikan identitas. Sekarang saatnya berubah. Malam itu, ayahku menelepon lagi. Kamu menghancurkan kami, Sinta. Aku menjawab, bukan aku yang menghancurkan, ayah. Tapi ketakutan kalian. Telepon ditutup dengan kasar. Maya melihatku ambruk di soa. Kamu sudah cukup kuat, katanya. Tapi aku merasa rapuh. Nadia mengajakku ke tempat kami dulu sering berkencan rahasia, sebuah taman kecil di belakang kampus. Aku sudah makan kamu, katanya pelan. Tapi kamu harus makan dirimu sendiri. Aku menangis di bahunya untuk pertama kali setelah 10 tahun. Aku takut kehilangan semuanya lagi. Nadia mengusap rambutku. Cinta tidak harus dikorbankan, Sinta. Kamu sudah belajar itu sekarang. Keesokan harinya, aku mengadakan rapat darurat dengan seluruh karyawan mega konstruksi. Aku berdiri di depan mereka tanpa catatan. Saya dulu dipecat karena mencintai sesama jenis. Banyak dari kalian diam saja. Hari ini saya kembali bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberi kesempatan kedua bagi perusahaan dan bagi saya sendiri.
Beberapa karyawan menunduk. Andi, yang dulu menghadangku, maju dan mengulurkan tangan. "Ma, Bu." Tapi ujian terbesar datang saat ibuku tiba di apartemen. Dia melihat Maya lalu menangis. "Anakku, aku takut kehilangan kamu selamanya." Aku memeluknya. "Ibu tidak akan kehilangan aku. Tapi ibu harus terima aku apa adanya." Akuisisi resmi ditandatangani di ballroom hotel mewah di Sudirman. Aku berdiri di panggung sebagai perwakilan Horion Capital. Maya di sampingku, ibuku duduk di baris depan dengan mata berkaca-kaca. Pak Budi menyerahkan kunci simbolis proyek. "Terima kasih, Sinta." Nadia berdiri di belakang, tersenyum bangga. Setelah acara, aku berbicara di depan semua tamu. Cinta tidak pernah salah. Yang salah adalah ketakutan kita untuk menerimanya. Aplaus menggema. Malam itu, di balkon apartemen, aku memandang lampu-lampu Jakarta. Maya memelukku dari belakang. "Kamu sudah pulang, sayang." Aku mengangguk. Nadia mengirim pesan terakhir, "Selamat, kamu sudah menebusnya." Aku membalas, "Terima kasih karena memberi aku kesempatan kedua." Tapi perjalanan belum selesai. Keluarga besar masih ragu, media masih membahas, dan beberapa karyawan masih bisik-bisik. Aku tahu perubahan butuh waktu. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi lari. Aku berdiri tegar, dengan cinta yang tidak perlu disembunyikan lagi. Apakah benar bahwa pengorbanan cinta demi keluarga selalu membawa penyesalan yang tak terobati, atau salah karena setiap luka masa lalu bisa disembuhkan dengan keberanian hari ini?